Shalom adik-adik, hai, apa kabarnya hari ini? Wah, pasti semuanya pada sehat ya. Yuk, Rose mau ajak adik-adik semuanya untuk duduk yang manis. Kita mau memulai ibadah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sikap hati yang baik dan benar pada Tuhan. Kita mulai ibadah kita ya. Kita naikkan pujian, hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sekarang lo semua mengundang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Buah Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu ini memakai gerakan. Adik-adik, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan-Mu Tuhan. Walaupun kami ibadah secara online Tuhan, kami mohon Tuhan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan untuk acara dan untuk ibadah kami pada hari ini ya Bapak. Kami serahkan semua hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita dari Rose Yanti, kita menyiapkan hati kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik. Senang bertemu dengan adik-adik di sini dan semuanya tetap sehat ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Allah Bapa yang bertata di bumi dan surga, segala puji, hormat dan syukur Tuhan kami panjatkan kepada Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami berdoa ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Adik-adik, firman pada hari ini terambil di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52. Yang sudah bisa baca, boleh dong diambil Alkitabnya. Nah, kita mau baca bersama-sama ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbanyalah, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak, lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin berkelimpangan di jalan ke Saarim sampai Gad dan sampai Ekron. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan belajar hari ini dengan tema penyertaan Tuhan. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Daud ini mempunyai ayah yang bernama Isai, dan ketiga anak Isai ini adik-adik sudah besar dan telah pergi juga mengikuti Saul. Tetapi Daud ini adik-adik selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Daud pun disuruh sama ayahnya adik-adik untuk pergi ke medan pertempuran, untuk mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya. Dan di saat di medan pertempuran adik-adik, Daud ini tidak tahan mendengar dengan cemooh Goliat, seorang raksasa pendekar tentara Filistin adik-adik. Musuhnya itu adik-adik menghina tentara Israel dan menghina Tuhan, serta menantang tentara Israel. Tetapi adik-adik, tidak ada yang berani melawan Goliat. Daud berani untuk melawan Goliat. Karena apa adik-adik? Daud percaya
Tuhanlah yang telah menyertai dia, bahkan melepaskan Daud dari cengkraman singa dan beruang yang menerkam domba gembalaannya. Itulah menjadi pegangan Daud. Goliatnya ini adik-adik tingginya tuh 6 hasta sejengkal, sedangkan Daud ini dengan perawakannya itu anak muda yang biasa dan tidak pernah terlatih secara militer. Tetapi Goliat ini sudah terlatih adik-adik secara militer. Daud ini dengan keberaniannya berkata, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Maka kata Raja Saul kepada Daud, adik-adik, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud dengan keberaniannya melawan Goliat karena keyakinan akan penyertaan Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya, dipilihnya adik-adik dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya itu dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati Goliat, tetapi Goliat mengejek Daud adik-adik, karena dilihat Goliat itu, Daud itu masih sangat muda. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu adik-adik, katanya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Lalu sambil berlari Daud mengambil sebuah batu dan diumbannya, maka kenalah Daud Goliat, dan Goliat jatuh ke tanah. Langsung Goliat pun tewas adik-adik. Maka ketakutanlah orang Filistin dan melarikan diri. Demikianlah seorang Daud adik-adik tidak kenal takut. Karena kenapa adik-adik? Dia yakin akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah adik-adik, apakah di sini adik-adik pernah merasa ketakutan? Apa yang adik-adik lakukan di saat merasakan ketakutan? Jika adik-adik pernah, oh ada yang pernah nih pasti ya. Nah adik-adik, teman Lose juga ada yang sudah pernah merasakan ketakutan. Teman Lose itu namanya Teddy adik-adik. Teddy ya, ingat ya Teddy. Nah saat itu Teddy ini sedang berada di sekolah, sedang di dalam kelas ya adik-adik. Nah di saat ini belajarnya matematika, tetapi Teddy ini tidak memperhatikan gurunya. Teddy sibuk sekali menggambar, padahal kan pelajarannya matematika ya adik-adik, bukan menggambar. Nah tapi Teddy ini sibuk sekali menggambar, gak pernah memperhatikan guru yang di depannya. Di saat itu juga gurunya langsung panggil, Teddy silakan kamu maju ke depan. Karena kenapa? Gurunya itu sedang memberi soal adik-adik, siapa yang bisa jawab. Teddy hanya menunduk, ketakutan, gak bisa menjawab adik-adik. Nah akhirnya seorang guru ini juga menunjukkan lagi temannya Teddy yang lain, yang bernama Budi. Ingat ya adik-adik, Budi. Nah, waktu ini Budi ini disuruh adik-adik, Budi silakan kamu maju ke depan. Karena Budi ini adik-adik orangnya rajin belajar. Budi ini juga dari tadi memperhatikan ketika gurunya sedang mengajari. Dia perhatikan dari awal. Dan dia juga adik-adik anaknya taat sama Tuhan. Dia berdoa. Dia sebelum mulai pelajaran dia pasti doa. Dan dia juga diberikan hikmat kepada Tuhan untuk mengerti akan pelajaran tersebut. Dan dia pun maju dan menjawab dengan benar semua jawaban yang diberikan oleh gurunya adik-adik. Di sini kita lihat adik-adik antara Teddy dan Budi. Teddy ini dia di saat dia tidak mengerti, tetapi dia tidak mau belajar untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Dan dia juga merasa dia cuma bisanya gambar. Dia dengan bangganya menggambar terus. Tetapi Budi di sini, Budi juga mungkin tidak tahu, tetapi Budi mau mendengar saat gurunya mengajarkan. Di situ Budi juga
tetap mau percaya kepada Tuhan, yakin akan penyertaan Tuhan. Di situ akhirnya budi bisa. Nah, adik-adik, di sini kita mau adik-adik, di saat kita menghadapi hal-hal yang menakutkan, kita mari percaya bahwa ada Tuhan Yesus, sahabat kita yang jauh lebih kuat dari raksasa-raksasa, masalah dan persoalan yang kita hadapi. Hal-hal yang membahayakan, Tuhan Yesus sahabat kita yang setia, yang akan memberikan kita kemampuan bahwa hal-hal sederhana Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa di tangan umatnya. Seperti halnya ada adik-adik tadi, Daud. Batu licin dari dasar sungai bisa dipakai Daud untuk melawan Goliat di dalam pertempuran. Nah, itu pertanda tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memakai adik-adik menjadi luar biasa dengan kemampuan yang diberikan Tuhan. Mari adik-adik di sini kita sama-sama belajar. Kita mau untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan kita yakin penyertaan Tuhan takkan pernah terlambat untuk kita. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata bumi dan surga, terima kasih atas firman-Mu ya Bapa yang mengajarkan kami Tuhan, bahwa kami selalu yakin, percaya dan taat kepada Engkau ya Bapa. Kami mau seperti Daud yang kecil, tetapi tetap percaya bahwa Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Kami tidak takut dalam menghadapi segala masalah kami. Kami tidak takut untuk melawan ketakutan kami ya Bapa. Tapi kami mau berani untuk bersama Engkau, karena kami yakin percaya bahwa Tuhanlah selalu menyertai kami ya Bapa. Bapa, berkatai kami sekalian Tuhan di dalam menghadapi masa pandemi ini. Biarlah kiranya kami juga tetap menjaga kesehatan kami. Kami tetap juga mau mengikuti perintah-perintah dari orang tua kami Tuhan, perintah dari guru kami untuk tetap menjaga kesehatan kami ya Bapa. Bapa, Engkau yang menjaga kami, melindungi dan melingkupi kami ya Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi di ibadah online sekolah minggu GKI Jambi.